Itu mungkin salah satu dari dealnya. Yeah. Don't touch my wife. I will tell people what you do. Dia punya listnya dong. Iya. Dosa-dosa semua. Saya punya list penerima Petinggi-petinggi. penghargaan. Tetap terjaga nih harkat dan martabat sebagai seorang nyonya jenderal. Ya dong. Ya. Tetap pakai baju bagus, tas bagus, Yeah. dengan tidak mau disamakan dengan tahanan atau tersangka lain. Yeah. Playing victim, Yeah. ya kan, pertama image building, image supaya jangan, ya sudahlah, kami memang pembunuh, penjahat yang melakukan penghilangan barang bukti, kami merekayasa. Tapi jangan lupa loh, ini korban loh istri saya, nah gitu, Yeah. supaya publik percaya. Ketika bicara dengan LPSK, ternyata yang menjadi kekhawatiran dari Sambo ini adalah pencitraan. Ya. Jadi memohon perlindungan terhadap berita buruk dari media atau medsos. Ya. Apa iya bisa orang tidak memberitakan yang buruk, ya Ya. kan? Ya. Nah, lalu pada saat pembagian amplop itu kan semua diundang di Polda Metro Jaya pada tanggal 13. 13 Juli ya. Ya, Ya. 5 hari setelah Kejadian. terbunuhnya. Jadi Ya. ada KPAI, ada LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Nah itu LPSK mengembalikan amplopnya yang setebal 1 cm, ada 2 amplop. Nah itu tidak terjawab. Kalau LPSK itu konteksnya yang berbeda itu. Kok LPSK itu dia dalam konteks ketika mengutus ke kantornya Verdi Sambo waktu mau klarifikasi. Kalau LPSK, jadi Edwin Partogi gitu. Tapi kalau di Staffnya itu bukan Edwin Partoginya, staffnya. Bukan, maksudnya dia staffnya itu diutus ke kantor Verdi Sambo, kemudian 2 orang. Nah dari 2 orang tersebut ada titipan bapak, yaitu untuk waktu LPSK yang dikembalikan saat itu. Tapi kalau yang di Polda Metro ini, saya tidak dapat informasi. Tapi it could be possible, kita nggak tahu. I don't know. Maybe itu menjadi seperti yang goodie bag yang kalau pulang dikasih hadiah. Saya kesini pulang dikasih empek-empek. Nah, jadi menurut saya ini ada begini. Kalau fight back kan ada 2 tujuannya. Yang tadi saya jelaskan itu bahwa pencitraan itu penting sekali gitu. Saya sehingga tahu kenapa Yunda bersin. Karena bau pempek, makan pempek soalnya kita. Oh tadi makan pempek. Jadi dan gini. di sini ada ini kan, ada AC kan. Jadi menurut saya karena pencitraan itu penting, maka ia betul-betul menginginkan satu, Putri Sambo tidak boleh pakai baju oranye. Ya. Makanya lucu, Roslyn Simanjuntak bilang ini gimana sih rekonstruksi kayak mau kondangan, katanya pakai tas bagus, pakai baju bagus, seolah-olah itu bukan tersangka, dan itu penting loh. Iya. Buat dia ya mungkin ya pencitraan ini, makanya saya selalu bilang itu mungkin salah satu dari dealnya. Iya. Ya, don't touch my wife. Iya. I will tell people what you do. Dia punya listnya dong. Iya. Dosa-dosa semua. Saya punya list penerima penghargaan. Iya makanya. Jadi dia punya list siapa saja yang sudah terima apa saja. Saya pikir itu sangat powerful ya. Makanya ke bolak-balik kan Mahfud MD bilang ini luar biasa, ini kuasanya Kaisar Sambo. Jadi soal bagaimana dia akan fight back, saya pikir satu soal citranya tuh.
Yang harus dia jaga bagaimana supaya satu tidak ditahan, dua tidak pakai baju tersangka ya. Jadi soal pencitraan yang sangat penting itu harus menjadi bagian dari deal bahasa Indonesia apa sih? Deal itu Kesepakatan. kesepakatan. Yes, Iya. kesepakatan. Iya. Kesepakatan bahwa tetap terjaga nih harkat dan martabat sebagai seorang nyonya jenderal. Ya dong? Iya. Tetap pakai baju bagus, tas bagus, Iya. dengan tidak mau disamakan dengan tahanan atau tersangka lain. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, meringankan hukuman. Iya. Tujuannya. Iya. Maka narasi-narasi yang dibuat oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan itu untuk meringankan hukuman, menarik simpati dan empati dari masyarakat, seolah-olah korban, padahal dia pelaku. Iya. Jadi playing victim, ya kan, pertama image building, image supaya jangan, ya sudahlah, kami memang pembunuh, penjahat yang melakukan penghilangan barang bukti, kami merekayasa. Tapi jangan lupa loh, ini korban loh istri saya, nah gitu, supaya publik percaya, gitu. Masalahnya empati yang diharapkan dan simpati itu tak kunjung datang. Iya. Kenapa? Karena netizen sudah pandai, masyarakat juga sudah memiliki nalar yang kritis bahwa orang yang sudah pernah berbohong itu sekali berbohong ya sekali di udara Tetap di udara. sekali berbohong tetap berbohong. Saya pikir gini, kalau ada orang yang tega membunuh, maka membohong itu nggak ada apa-apanya. Iya. Iya. Tidak ada kejahatan yang lebih keji, yang lebih tidak bisa dimaafkan lagi kecuali mengambil nyawa orang, apapun alasannya. Iya. Jadi kalau nggak ada lagi di atas itu tuh nggak ada lagi kejahatan sudah apa. bisa menghilangkan nyawa orang lain, maka berbohong itu hal yang sangat mudah. Itu yang saya ingin katakan bahwa wah tiba-tiba dia jujur bunuh orang kok. Mau jujur dari mana? Bunuh orangnya bukan karena terpaksa, Ya, bukan karena terdesak. terdesak, Iya. ya. Antara nggak sengaja gitu. Antara dalam situasi life and death gitu, enggak, penuh perencanaan, penuh kekejian, bergelimang darah, bergelimang uang, dan ada uang yang akan dibagi-bagikan. Jadi menurut saya dua hal itu, satu perbaikan citra, dua keringanan hukuman, dan ketiga yang paling penting ini mempertahankan jaringan network apa yang dia sudah bangun selama menjadi ketua sebagai Satgas Merah Putih, atau bahkan sebelumnya barangkali ya. Nah, menurut saya ini urutannya tidak mesti harus 1, 2, 3. Bisa jadi yang terakhir ini yang maha penting. Iya. Karena yang terakhir ini bisa menjadi alasan yang sesungguhnya daripada pembunuhan dan pembohongan publik itu. Iya. Nah, ketika logika kita diobrak-abrik, di bolak-balik ya, dijungkir balikan, maka seharusnya dengan dengan kegigihan untuk mempertahankan pelecehan seksual, maka kita jadi bertanya-tanya. Segitu mustahilnya, segitu tidak masuk akalnya, tetap juga dipaksakan. Logika keras saja tidak masuk akal. Jadi berarti kan ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yang harus dibelokkan, yang harus dialihkan. Dan itu bisa menjadi alat bargaining dia akhirnya. Exactly. Jadi apa yang kita dengar selama 60 hari ini sebetulnya adalah pengalihan berkelanjutan dari senario A, B, C, D, tetapi tidak jauh-jauh dari ranjang dari pelecehan, perselingkuhan. Oh enggak, pelecehan coret, perselingkuhan coret. Sekarang perkosaan. Iya, kekerasan seksual itu ya. Dari kekerasan seksual sekarang tiba-tiba perkosaan. Dan ini mengerikan. Dan perbantingan. Dan perbantingan dan pendobrakan pintu. Iya.
Mungkin ini yang dibilang oleh Mahfud MD hanya konsumsi orang dewasa kalau BAP-nya begitu. Iya. Nyambung nggak? Iya. Nah, tapi kalau soal perkosaan, kekerasan seksual bukannya menjadi berita di tiap-tiap hari orang melihat di mana-mana terjadi. Iya. Maksudnya bukan isu yang sensitif, bukan konsumsi orang dewasa, karena itu kejahatan seksual itu masih banyak, dan itu selalu diberitakan. Jadi publik menjadi bertanya-tanya. Kalau saya, mari kita berhenti bicara soal pelecehan seksual, kita bahas soal pelecehan hukum, pelecehan institusi, dan yang terakhir kali itu adalah pelecehan nalar, akal sehat, pelecehan akal sehat yang berbahaya. Oke, tapi itu kan pada bagian pertama kan kita sudah bahas tadi ya. Tapi yang concern saya pada bagian kedua ini, Yunda, adalah soal fight back. Jadi dari awal-awal kasus ini, Sobat Era ini bilang begini, nanti sebentar lagi, lihatlah, nanti netizen tuh yang dipenjarakan. Kira-kira begitu dia bilang. Saking yakinnya dia bahwa kasus utamanya ya tarik ulur. Tapi orang yang komentar itu kena berita bohong, ya kan? Kemudian macam-macam lah. Dan sudah terjadi sebenarnya. It happens already. Misalnya di Pekanbaru, itu ada orang yang ditangkap namanya Masril kalau tidak salah ya. Itu 27 hari ditangkap Polda Metro Jaya karena reposting yang Kaisar Sambo. Pedagang tahu bulat di Bandung. Konon kata Masril itu masih ada di Polda Metro di tahanan. Kemudian ada ibu di daerah mana itu karena bilang waktu ditilang dia bilang bahwa polisi itu Sambo, kena juga dia. Nah, sama seperti KM50, 1 hari pun tidak ada yang dipenjara, tapi yang dipenjara adalah orang yang mengomentarinya. Habib Bahar 7 bulan kena. Nah, sekarang Kamarudin sudah dilaporkan menyebarkan berita bohong. Kemudian Diolipa Yumara juga begitu. Nah, apa yang Yunda lihat dari kecenderungan untuk fight back ini? Itu. Iya, itu kan tidak mengubah fakta ya. Jadi itu kayak seperti kalau itu bukan fight back, itu kan artinya hanya menunjukkan logika kekuasaan, tidak ada logika hukum di situ. Kalau orang yang repost kemudian ditangkap, berarti kepolisian melakukan sesuatu yang kesewenang-wenangan saja. Iya, makanya saya bilang fight back ini dalam konteks yang negatif, bukan yang positif. Jadi karena gini, kalau kita bilang kalau Sambo ini mafia, ya kan? Mafia ini kan sedang lunglai. Karena digebukin terus kan dari netizen, dari masyarakat sipil, sehingga dia nggak punya napas lah, ibaratnya kira-kira ya, sudah mulai. Tapi pada suatu hari, pada suatu masa dia tegak berdiri dan dia bisa menyerang balik karena dia punya borgol, dia punya hukum, ya kan? Mafia yang menyelundup di dalam mungkin di institusi kepolisian di tingkat lokal atau di tingkat nasional ini kan yang bisa menjalankan fight back tadi. Saya paham. Jadi saya paham. Kalau dari sisi itu berarti salah satu fight back-nya itu adalah ketika rekonstruksi tidak boleh masuk si kuasa hukum itu. Kuasa hukum misalnya. Karena itu nggak penting sebenarnya, nggak perlu. Yang penting adalah banyaklah jawaban-jawaban normatif ataupun justifikasi mengenai itu. Apapun itu, tetapi kan itu jadi menegasikan transparansi atau perbaikan citra yang sedang diupayakan katanya oleh Kapolri sesuai dengan janjinya di parlemen. Tapi itu juga saya melihatnya bahwa ini Sambo nggak suka nih sama Kamarudin nih, pasti dia nggak mau ada. Dia yang bilang saya tidak mau ada Kamarudin. Sesederhana itu kalau saya melihatnya. Karena apa-apa kita mau berbaik sangka. Saya berbaik sangka bahwa dia masih punya banyak kuasa. Jadi soal bahwa terlalu banyak orang, nggak mungkin. Hal-hal manusia-manusia yang tidak berurusan, orang-orang yang tidak melakukan pro justisia ataupun yang terkait pun berada di sana. Lalu juga Kompolnas, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Jadi ternyata 3 lembaga ini sudah menjadi satu dalam
rekayasa. Bukan satu dalam nada cinta, bukan ya? Satu dalam nada mari lindungi Sambo dan Putri. Walaupun kita harus dibenci oleh banyak orang dan akan dipertanyakan keputusan ini selama Republik ini berdiri. Ya, makanya saya bilang yang diputuskan sekarang itu seolah-olah mungkin menguntungkan baik bagi mereka. Saya tidak tahu apakah itu secara moral, material, finansial, karir, apapun mesti ada dong pertimbangannya. Kalau saya melakukan ini, pasti saya akan menjadi lebih baik. Secara apa nih? Secara kelembagaan, secara menaikkan kepercayaan publik, atau membuat lembaga ini menjadi lebih berharkat dan bermartabat. Nah tujuannya tuh nggak jelas nih, ya. Tetapi dilakukan juga. Jadi menurut saya salah satu yang menjadi indikasi adalah betapa masih bertahta sebetulnya Kaisar Sambo ini. Walaupun predikat-predikat itu sudah dilekatkan padanya.